Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester statistika. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Aisyah Nur Aini, yang kedua Lisa Nur Aini, yang ketiga Aulia Rohmah, dan yang keempat Rizky Alvina Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menentukan mean, median, dan modus. Yang pertama, dari nilai UTS yang sudah kita peroleh. Oke, yang pertama kita mencari nilai rata-rata atau mean dengan rumus X bar sama dengan sigma FI kali XI per F sigma FI. Ini adalah X bar. FI adalah frekuensi kelas berapa, XI adalah titik tengah dari interval kelas. Nanti sigmanya sendiri itu penjumlahan. Nanti kita akan mencari jumlah dari perkalian frekuensi dan titik tengah, serta akan mencari jumlah frekuensinya. Jadi kalau kita akan mencari X1, kita harus tambahkan tabel di sebelah frekuensi, yaitu X1. Untuk menentukan interval pertamanya kan ada dari 45 sampai 51. Lalu kita jabarkan 45 sampai 51 adalah 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Otomatis nilai tengahnya ada di 48. Begitupun dengan seterusnya. Ini tadi hasilnya kan 48 nilai tengahnya. Ini hasil nilai tengahnya yang kita cari dari cara tadi untuk mencari nilai tengahnya. Lalu kita buat kotak lagi untuk mencari perkalian dari FI kali XI. Oke, yang pertama untuk frekuensi yang pertama adalah 1. Jadi 1 dikali 48 adalah 48. 0 dikali 55, 0. 1 dikali 62, 62. 7 kali 69, 483. 8 kali 76, 608. 39 kali 83, 3237. 36 dikali 90, 3240. 14 kali 97. Sekarang kita menentukan sigma FI kali XI. Kita jumlahkan dari perkalian itu tadi semua hasilnya. Sigma FI kali XI sama dengan, ini dijumlahkan semua, hasilnya 9036. Oke, sekarang kita mencari sigma FI-nya dengan cara menjumlahkan 1 tambah 0 tambah 1 tambah 7 tambah 8 tambah 39 tambah 36 tambah 14, hasilnya sigma FI hasilnya 106. Sudah dapat ya semuanya. Dari sigma FI kali XI sudah dapat, sigma FI nya sudah dapat. Terus kita masukkan sigma FI kali XI nya 9036 per sigma FI nya 106. Hasilnya 85,24. Oke, selanjutnya kita mencari median. Mencari median dengan rumus MI sama dengan TB ditambah N per 2 min FK per F tutup kurung dikali P. TB sendiri itu tepi bawah interval kelas median, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval, dibagi
frekuensi dikali P adalah panjang kelas. Berarti kita harus mencari komponen-komponen yang ada di rumus ini untuk mencari mediannya. Pertama, kita menentukan FK-nya dulu, terus kita buat tabel. Oke, sudah kita gambar ya tabelnya. FK tadi kan frekuensi kumulatif. Terus yang pertama, kita lihat frekuensi yang pertama adalah 1. Kita tulis 1. Oke, berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 7 sama dengan 9. 9 ditambah 8 sama dengan 17. 17 ditambah 39 sama dengan 56. 56 ditambah 36 sama dengan 92. 92 ditambah 14 sama dengan 106. Oke, kita harus mencari tahu dulu di mana letak intervalnya. Mencari interval kelas. Oke, untuk menentukan TB-nya tadi, kita harus mencari rumus interval kelasnya. Dari setengah dikali N sama dengan setengah N-nya tadi. Dari N-nya adalah jumlahnya, itu jumlah datanya adalah 106. Oke, 106 dibagi 2 dikalikan 1, hasilnya 53. Oke, kita lihat di frekuensi kumulatifnya kan 53. Oke, 53 berada di angka 17 sama 56. Kita lihat yang di 56. Ya, itu ada di baris ke-6. Ada di 80 sampai 86. Itu adalah interval kelasnya. Berarti di sini 80 sampai 86. Sehingga kita bisa mencari TB. Oke, kita mencari TB-nya tadi. TB sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5. Tepi bawahnya tadi 50. Tepi bawahnya tadi kan ini kan 80. Oke, ini adalah yang pertama. Jadi 80 dikurangi 0,5. Oke, sama dengan 79,5. Jadi ini TB-nya. Untuk mencari N-nya sendiri tadi 106. Ya, berarti 106-nya adalah banyaknya data. Oke. Terus kita mencari FK. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi kan kelas mediannya ada di 80 sampai 86. Ada di baris yang ke-6. Yang di baris ke-6 adalah 56. Tapi kita carinya kan sebelum kelas interval, yaitu 17. Berarti FK-nya adalah 17. Untuk F-nya sendiri itu dilihat dari interval kelasnya. Ya, berarti kan interval kelas dari 80 sampai 86 adalah 39. Kita tulis di sini 39. Oke. Untuk mencari P-nya sendiri itu kan interval kelasnya kan ada di 80 sampai 86. Itu kita jabarkan. 80 sampai 86. Ada di 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti panjang kelas ada 7. Nah, ini berlaku untuk setiap interval kelas. Oke, kita sudah mendapatkan komponennya. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Oke,
kita masukkan ke rumusnya. Median TB plus N per 2 min frekuensi kumulatifnya per F kali P. Oke, TB-nya kita udah mencari hasilnya 79,5. N-nya 106 bagi 2 min FK-nya 17 per F-nya 39 kali P-nya 7. Oke, 79,5 106 bagi 2 56 bagi 2 53 dikurangi 17 hasilnya 36. 36 dikali 7 hasilnya 252 dibagikan 39. Oke, sama dengan 795 ditambah hasilnya ini tuh 6,46 sama dengan 85,96. Hanya kita mencari modus. Untuk mencari modus itu rumusnya MO modus TB ditambah D1 ditambah D1 tambah D2 tutup kurung kali P. TB adalah tepi bawah kelas modus, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Terus D1-nya sama ya tadi, D2-nya itu selisih kelas modus frekuensi sesudahnya. P-nya tadi kan panjang kelas. Pertama kita mencari interval kelasnya dulu ya. TB kita mencari TB-nya dulu. Oke. Kan itu mencari TB-nya sendiri itu dari frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesarnya ada di 39. Ya, 39 kan berarti intervalnya ada di 80 sama 86. Oke, berarti ini 80 sampai 86. Oke, berarti TB sama dengan tepi bawah dikurangi 0,5. Berarti 80 ini dikurangi 0,5 sama dengan 79,5. Oke, terus kita mencari D1. Ini kan D1-nya frekuensinya ada di 39. Frekuensi tadi terbesarnya tadi kan ada di 39 kan ya. 39. Berarti sebelum 39 ada di 8. Berarti dikurangi 8 sama dengan 31. Terus kita mencari D2-nya. D2-nya 39 dikurangi sesudahnya berarti 36 sama dengan 3. Oke, terus P-nya itu kan 7 tadi sudah kita hitung tadi. Lalu kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Kita masukkan TB-nya. TB-nya berapa? 79,5. Oke, D1-nya ada di 31 per 31 ditambah 3 kali P-nya 7 sama dengan 79,5 ditambah ini 31 dikalikan 7 dulu, hasilnya 217. Ini ditambahkan menjadi 34. 79,5 ditambah ini kan dibagi hasilnya 6,38. Ini ditambahkan hasilnya 85,88. Ini modusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan cara menentukan mean di Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada interval kelas dari masing-masing kelasnya. Untuk menentukan meannya sendiri, kita harus mencari atau menentukan nilai titik tengahnya dulu. Dengan cara sama dengan buka kurung, ini batas bawahnya, ditambah batas atasnya, tutup kurung, dibagi 2. Ini adalah hasil nilai tengah dari interval 45 sampai 51. Dan begitupun seterusnya, kita tarik kursor ke bawah. Nah, ini adalah titik tengah dari masing-masing interval. Nah, lalu kita mencari FI kali XI dengan cara sama dengan ini buka kurung, kita mencari frekuensinya FI kali XI nya dengan cara ini kita kalikan dengan XI nya, tutup kurung, ini hasil dari FI kali XI nya. Terus langsung aja kita tarik kursor ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari FI kali XI nya. Terus kita akan cari jumlah, karena di sini kita mencari sigma dengan cara sama dengan sum kita blok sampai ke bawah. Nah, ini adalah hasil frekuensinya. Terus ini kita cari sigma FI kali XI nya. Kita blok dulu. Kita sama dengan sum. Terus kita blok dari atas. Sudah, kita enter. Ini adalah hasil dari sigma FI kali XI nya. Terus kita cari mean. Terus kita mencari meannya dengan cara sama dengan, terus kita ini hasil dari sama dengan ini, kita bagikan dengan frekuensinya. Hasilnya ini adalah mean. Ini adalah hasil rata-rata atau meannya. Kita mencari median. Median ini kita mencari frekuensi kumulatifnya dengan dikalikan saja. Terus kita mencari kelas mediannya. Oke, lalu kita mencari kelas mediannya dengan ini. Oke, sama dengan 100. Kita bagi banyaknya data kan ada 106, jadi 106 dibagi 2, hasilnya 53. Oke, selanjutnya kita mencari 53 ini ada di mana? Berarti 53 ada di 56, kan ya? Berarti ada di 56. Terus kita mencari ada di 56 ini, kita mencari frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Berarti kan 17. Kan? Berarti FKS-nya ada di 17. Oke, dari 17. Jadi kita itu di sini sama dengan ini kan kita lihat di batas bawahnya. Ini, terus kita tambahkan dengan ini kelas mediannya, kita kasih kurung dulu, terus kita tambahkan ke ini, terus dikurangi 17. Oke, terus kita tutup kurung, kita bagi dengan 36 ini. 36
Nah, ini adalah nilai dari mediannya. Kita mencari modus dengan rumus modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Oke, yang pertama kita mencari batas bawahnya dulu. Batas bawahnya ini 45 sampai ke bawah ini adalah batas bawah. Terus kita hitung dengan rumus ini sama dengan ini 45 batas bawahnya dikurangi 0,5. Ini hasil batas bawah. Terus kita kursor sampai ke bawah. Nanti akan mengikuti. Nah, ini adalah batas bawah dari semua interval ini. Oke, yang kedua, kita cari batas atasnya dulu dengan menjumlahkan. Jadi, sama dengan 51, batas atasnya, 51 ditambah 0,5. Ini hasil dari batas atasnya. Terus kita kursor lagi. Ini. Nah, ini sudah ketemu batas atasnya. Oke. Kalau sudah ketemu batas atasnya, terus ini udah kita cari, terus kita mencari frekuensi terbesarnya. Frekuensi terbesarnya ada di 39. Jadi, terus kita kasih warna yang berbeda kan. Terus kita cari D1. D1 itu berarti selisih frekuensi sebelum kelas modus. Berarti kan ini sama dengan ini 39 dikurangi, berarti sebelum ada 8. Hasilnya 31. D2 itu adalah selisih frekuensi sesudah kelas modus. Berarti sama dengan 39 sesudahnya dikurangi sesudahnya 36. Hasilnya 3. Terus kita cari I, itu adalah panjang. Dengan rumus sama dengan, terus kita ini batas atasnya kita kurangi dengan batas bawahnya. Ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari modus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan distribusi frekuensi dari data tabel yang kami kumpulkan. Yang pertama, kita mencari N terlebih dahulu. N merupakan banyaknya kelas. N-nya itu kita ketemu 106 data. Terus kita mencari nilai minimal. Nilai minimal datanya itu 45 dan nilai maksimal datanya 100. Kita akan menghitung ring. Ring adalah nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimalnya 100 dikurangi 45 itu 55. Jadi nilai ringnya itu 55. R sama dengan 55. Yang kedua kita menghitung banyak kelas. Dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya 106, jadi tulis 106 log 106 sama dengan 1 plus 6,68 sama dengan 7,68 dibulatkan menjadi 8. Ketiga, panjang kelas.
Panjang kelas rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan ini diambil dari nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nilai maksimal dan minimalnya tadi ketemu 55 per banyak kelasnya itu 8. Jadi 6,8 dibulatkan 7. Langkah yang keempat itu membuat tabel seperti ini. Nilainya itu diambil dari nilai minimal datanya, yaitu 45, terus ditambah panjang kelasnya tadi ketemu 7, tapi menghitungnya itu dari 45, jadi 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, jadi 51. Terus ini adalah nilai yang sudah saya tambahkan dari panjang kelas. Untuk menghitung nilai frekuensi, kita harus mencari dengan cara manual dari tabel data yang sudah kita kelompokkan. Kami telah menemukan data dari nilai 45 sampai dengan 51, yaitu satu frekuensi. Terus 52 sampai 58 itu tidak ada datanya, 0. 59 sampai 65 itu sebanyak 1. 66 sampai 72 sebanyak 7. 73 sampai 79 sebanyak 8. 80 sampai 86 sebanyak 39. 87 sampai 93 sebanyak 36, 94 sampai 100 sebanyak 14. Jadi nilai jumlah totalnya Saya Aisyah ini menjelaskan tentang membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, kita siapkan data mentah. Data mentah pada sini yaitu 106 responden. Minimalnya dapat dihitung manual, juga dihitung secara Excel atau seperti ini. Ketik min dulu, lalu kita tulis, kita blok. Untuk yang max juga seperti itu, ditulis di max sama terus nilai maksimalnya untuk rangganya 4 nilai maksimal dikurangi nilai minimal yaitu 55. Jumlah kelas itu berasal dari rumus Strangles-Hart, yaitu 1 tambah titik 3 titik 322 log n. Untuk panjang kelas dari rangga dibagi jumlah kelas yang hasilnya 6,8 lalu dibulatkan menjadi 7. Untuk interval kelas itu berasal dari 4 nilai mini ditambah 7 dikurangi 1, hasilnya 51, dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk frekuensi itu berasal dari bisa manual juga bisa menggunakan Excel. Setelah semua frekuensi dan interval bertemu, lalu kita tekan insert blok ini, lalu muncul seperti ini. Cara menghitung rata ukur. Pertama, kita buat tabel seperti ini yang berisi nilai frekuensi, nilai tengah, fx, log x, frekuensi log x. Kemudian cara menghitung nilai tengah yaitu batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Kemudian untuk fx ini hitungnya dengan cara frekuensi dikali nilai tengah, lalu dijumlah semua menjadi ini. Untuk menghitung log x 10, untuk menghitung log x yaitu log 10 dibagi atau log dari nilai tengah, seperti log 48 hasilnya 1,68. Sampai ke bawah caranya juga seperti itu. Kemudian untuk frekuensi log x, caranya log ini dikali dengan frekuensi, kemudian jadinya 1,68 dikali 1 hasilnya 1,68. Kemudian untuk selanjutnya juga seperti itu. Kemudian sigma f log nya dijumlahkan menjadi 1, hasilnya 204,403. Untuk rumus rata ukur G sama dengan antilog sigma f log x per sigma frekuensi, seperti 204,403 dibagi frekuensinya yaitu 106, kemudian hasilnya menjadi 1,921. Lalu untuk lognya itu 10 pangkat 1,921, lalu dijumlah Rata ukur yaitu kita buat tabel dahulu, kemudian nilai x-nya itu berasal dari nilai x-nya itu berasal dari 45 ditambah nilai x itu berasal, nilai tengah berasal dari batas bawah dan ditambah batas atas, kemudian dibagi 2. Lalu yang ke bawah juga begitu. Untuk fx-nya, frekuensi x-nya itu frekuensi dikali nilai tengah. Untuk log x itu log dari fx, kemudian f log x-nya yaitu log x dikali frekuensi hingga seterusnya. Dijumlah menjadi seperti ini dan dijumlah menjadi 2. Dijumlah semuanya mulai dari pertama sampai terakhir, hasilnya menjadi 204,403. Lalu rumusnya seperti ini. Rumusnya itu sama dengan sesuai atau x-nya power tekan sigma dibagi 106 atau
ini yaitu sama dengan power klik 10 106 itu kurang 2 kali hasilnya itu 84,188. Jadi hasilnya rata-rata ukur yaitu 84,788. Cara menghitung Q1 dan Q3 secara manual. Pertama, kita menentukan tabel sebelumnya yang sudah telah dihitung. Pertama, nilai frekuensi batas bawah, kemudian frekuensi kualitatif. Kemudian cara untuk mencari Q1 yaitu 106 atau data yang telah terkumpul itu 106 dikali 1 dibagi 4 hasilnya 26,5. Kemudian ketiga 106 dikali 3 dibagi 4 hasilnya 79,5. Kemudian panjang kelasnya sudah kita ketahui yaitu 7. Kemudian frekuensi kelas sebelumnya atau angka yang mendekati 26,5 pada Q1 yaitu 56, berarti 50 angka sebelum 56 yaitu 17. Kemudian kita tulis Q1 17. Kemudian Q3 terdapat di atau angka yang mendekati angka 79,5 yaitu 92. Angka sebelum 92 yaitu 56. Terus ditulis Q3-nya 56. Kemudian setelah itu batas bawah pada Q1 yaitu 79,5. Ditulis 79,5 ditambah 1/4 itu ketemu 26,05, berarti ditulis 26,5 dikurangi frekuensinya itu 17 per 39 dikali panjang kelas yaitu 7, lalu 79,5 ditambah 1,7 sama dengan 81,2. Untuk menghitung Q3 juga sama. Di batas bawahnya Q3 yaitu 86,5 ditambah 79,5 kurangi frekuensinya yaitu 56 per frekuensi sebelum yaitu 36 dikali 7 sama dengan 86,5 ditambah 4,56 sama dengan 91,06. Jadi Q3-nya adalah 91,6 dan untuk Q1-nya sama dengan 81,2. 3 dan kuartil 1. Pertama kita hitung kelas Q1. Caranya untuk menghitung kelas Q1, yaitu sama dengan
tutup kurung kali NN itu 106 itu hasilnya 26,5. Untuk ketiga juga seperti itu, sama dengan tutup kurung 79. Kemudian angka 26,5 yang mendekati yaitu di angka 56, lalu ditandai dengan 1. Untuk ketiga angka yang mendekati 79,5 yaitu 92, lalu ditandai dengan 3. Untuk frekuensinya sebelum angka frekuensi yaitu satu angka sebelum kelas yaitu frekuensinya satu angka dari 56 yaitu 17. Lalu untuk ketiganya yaitu 56. Cara menghitungnya yaitu sama dengan atas kelas bawah yaitu 79,5 cara hitungnya sama dengan atas kelas bawah FKSG 1 tutup kurung 36, frekuensi yaitu 39 tutup kurung kali 7 itu hasilnya 21. Itu sama dengan atas kelas bawah tambah FKSG 3 tutup kurung 91. Jadi hasil dari D1 yaitu 81,20 dan D3-nya 91,6. Saya akan menjelaskan tentang desil 8. Tabel ini saya dapatkan dari tabel yang sebelumnya karena tabel sebelumnya sudah dihitung tentang frekuensi dan frekuensi kumulatifnya, jadi tinggal mengulang saja, tinggal ditulis kembali. Kita mencari letak D8, itu 8/10 rumusnya dikali N. N-nya itu jangan lupa, N-nya itu jumlah dari frekuensinya, jadi N-nya itu 106. Sama dengan 8/10. Kita sudah menemukan letak D8-nya itu 84,8, bisa dibulatkan menjadi 85. Kita beralih ke FK. Ini, nilai ini yang memuat nilai 85 adalah 92. Jadi 92 ini itu D8. Ini rumus D8-nya. Desil 8 sama dengan TB plus 8/10 dikali N min FK per F dikali panjang kelas. Jadi di sini TB itu ini 87 dikurangi 0,5 jadi 86,5 plus 8/10 dikali N. N-nya 106 ya. 106 min FK. FK ini kan 92, tapi FK di sini aturannya itu memilih nilai sebelum D8-nya. Jadi memilih FK sebelum D8-nya. Jadi 56 ini yang saya ambil
56 per F-nya 36 ya, 36, panjang kelasnya 7. Kenapa panjang kelasnya 7? Kita mengulang materi yang tadi, karena sudah dihitung untuk panjang kelasnya itu senilai 7. Jadi ini 86,5 plus, ini dulu ya, dijumlahkan, jadi 84,8 min 56 per 36 kali 7 sama dengan 86,5 plus, ini dikurangi dulu, 201,6 per 36, ini dulu ya, terus habis gitu 86,5 plus 5,6 sama dengan 92,1. Ini hasilnya. Saya akan menjelaskan desil 8. Desil 8 di sini bisa dirumuskan dengan D8 sama dengan TB plus 8 per 10 dikali N min FK per FI dikali P. P ini panjang kelas. Tabel dari desil 8 ini didapatkan dari materi sebelumnya. Didapatkan dari materi sebelumnya. Wes, hop. Untuk menghitung letak D8 itu, untuk menghitung ini itu 8 per 10 dikali 106, jadi hasilnya 84,8. Bisa dibulatkan menjadi 85. Terus kita akan mencari ke FK. FK ini kita cari angka mana yang memuat 85, yaitu angka 92. Jadi 92 itu D8. Untuk menghitung desil 8-nya itu pakai rumus ini dan ketemunya 92,1 seperti materi yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi persentil 70. Persentil 70 kita ambil tabel ini dari tabel yang sebelumnya juga, karena sudah ditemukan nilai frekuensi sama frekuensi kumulatifnya juga. Jadi kita tinggal cari letak P70 dengan rumus 70 per 100 dikali N. Jadi 70 per 100 dikali 106 itu jadi 74,2. Kita beralih ke persentil 70. Rumusnya itu TB plus 70 per 100 dikali N min FK per F dikali panjang kelas. Habis gitu kita beralih ke ini, TB-nya itu ini 87, tepi bawahnya itu 87 dikurangi 0,5 jadi 86. Kita sudah menemukan letak P70-nya yaitu 74,2, bisa dibulatkan menjadi 74. Kita mencari FK-nya. FK-nya yang memuat nilai 74 yaitu 92. Jadi kita tandain P70. Kita beralih ke rumus P70. Jadi kita tinggal cari TB-nya. TB-nya itu 87 dikurangi 0,5 jadi 86,5 plus 70 per 100 dikali N-nya 106 ya, 106 min FK-nya tetap itu mengacu pada nilai sebelum P70-nya, jadi FK-nya 56 per F-nya 36.
dikali 7. 7 itu panjang kelasnya, bisa dilihat di materi sebelumnya. Sama dengan 86,5 plus 74,2 min 56 per 36 kali 7. Sama dengan 86,5 plus, ini dijumlahkan dulu jadi 18,2 per 36 dikali 7 sama dengan 86,5 plus 3,53 sama dengan 90,03. Di sini saya akan menjelaskan persentil 70. Nilai yang ada di tabel tersebut telah didapatkan dari nilai yang ada di tabel di sini telah diperoleh dari materi-materi yang sebelumnya, jadi tinggal menyalin saja, tinggal meneruskan. Untuk mencari persentil, kita dapat memakai rumus ini, yaitu P70 sama dengan TB plus 70 per 100 dikali N min FK per F dikali P. Dan keterangannya di bawah ini. Terus untuk letak P70 itu bisa dirumuskan dengan 70 per 100 dikali 106. Kita kembali ke FK. Kita lihat FK di sini yang memuat angka 74 itu mana? Jadi 92. Jadi 92 itu P70-nya. Kita menghitung ke rumus P70, yaitu TB plus 70 per 100 dikali 106 min 56 per 36 dikali 7, hasilnya 90,03. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Tabel ini saya dapatkan dari tabel sebelumnya, karena tabel sebelumnya sudah diperoleh nilai FI XI sama FI kali XI, jadi tinggal mengulang saja. Terus kita tambahin dengan 3 tabel kosong, ini untuk mencari standar deviasinya. Rumus dari standar deviasi itu S kuadrat akar sigma FI dikali XI min rata-rata kuadrat per N. Di sini ada rata-rata di sini ada rata-rata. Itu kita cari rumusnya. Rumus dari rata-rata yaitu sigma FI kali XI per N sama dengan, ini sudah ketemu total dari FI kali XI itu 9036 per N. N itu 106 ini. Itu hasilnya jadi 85,24, bisa dibulatkan menjadi 85. Langkah selanjutnya, kita sudah menemukan nilai rata-ratanya yaitu 85. Kita pindah di kolom sebelah sini. Ini itu XI min nilai rata-rata. Ini dikurangi dengan nilai rata-rata yang ini, nanti hasilnya ditaruh sini. Berarti 48 dikurangi 85 jadi min 37. 55 dikurangi 85 jadi min 30 dan seterusnya. Nah, kita sudah menemukan ini semua. Kita bergeser ke kolom yang selanjutnya. Ini, nilai ini kita kuadratkan dan hasilnya ditaruh ke sini. Min 37 dikuadratkan menjadi 1369. Min 30 dikuadratkan menjadi 900 dan seterusnya. Sudah mencari XI dikali rata-rata pangkat 2. Sekarang kita beralih ke frekuensi dikali XI min rata-rata pangkat 2. Jadi ini nilai 1 ini dikalikan dengan ini.
Berarti ini nilainya 1369 dikali 1 jadi tetap 1369. Ini saya sudah dapatkan hasilnya dan dijumlahkan jadi 7410. Terus kita beralih ke rumus yang ini. Ini jadi akar 7000 ini hasilnya 7410 dibagi n-nya 106 ya. 6 ini hasilnya jadi akar 69,90. Kalau gini itu masih bentuk varians. Untuk menjadikan jadi standar deviasi, jadi seperti ini ya. Ini untuk mencari standar deviasinya, berarti ini di akar jadi 8,360. Selesai. Di sini saya akan menjelaskan standar deviasi. Tabel ini diambil dari materi yang sebelumnya, tapi saya di sini akan menjelaskan kembali. Dari XI min X itu diambil dari F3 min D23. Jadi XI ini 48 dikurangi 85, hasilnya seperti ini dan seterusnya. Terus untuk ini itu kuadrat dari XI min X. Untuk yang ini itu frekuensi dikali ini, jadinya di sini. Untuk rumus standar deviasi S kuadrat akar sigma Fi dikali Xi min rata-rata pangkat 2 dikali N, itu hasilnya jadi 8,360. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang varians. Yang pertama perlu buat tabel dulu seperti ini. Yang X1 ini nilai tengah, artinya nilai tengah antara 45 sampai 51. Nah, terus kemudian kita harus mencari yang ini dulu dengan yang ini. Cara menghitung kolom yang F1 kali X1 ini adalah dengan cara 1 ini dikali 48, frekuensi dikali nilai tengah, ketemu hasilnya, dan itu berlanjut sampai terus nanti ini adalah jumlah 900,036. Ini adalah jumlah dari F1 kali X1. Terus yang kolom ini itu perkalian juga antara yang ini frekuensi kali nilai tengah ini, berarti nanti 1 kali 2304 berlanjut nanti sampai akhir. Nah, terus ini hasilnya yang 777 ini dari penjumlahan yang kolom ini semua. Nah, terus kalau mau mencari rumus varians itu seperti ini, tinggal masukkan aja 740 dibagi N. N itu yang ini frekuensi 106. Jadi langsung ketemu 7,343,4057. Nanti ini hasilnya dari varians itu bisa dibuat menjadi ini, langsung dipangkatkan aja 7,334,057. Nah, itu berarti hasilnya 85,63911.
variansi dan koefisiensi variansi. Langkah pertama adalah variansi itu membuat tabel dulu seperti tabel berikut ini. Nah, kemudian kita mencari F1 kali X1 itu dengan cara mengkalikan antara frekuensi dan titik tengah ini. Cara mengkalikan adalah dengan cara mengkalikan frekuensi dengan X1 atau titik tengah. Nah, kalau sudah ketemu semua, tinggal kita tarik garis ke bawah, langsung muncul. Langkah selanjutnya adalah mencari kolom F1 kali X1 pangkat 2. Caranya sama seperti tadi. Kita kalikan antara frekuensi dan juga kolom yang X1 pangkat 2. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa tarik ke bawah lagi seperti tadi. Setelah muncul ini semua di jumlah, hasilnya adalah 777,740 sama dengan ini juga, bahkan ini juga dijumlah dan ketemu hasilnya 9036. Selanjutnya adalah rumusnya itu seperti ini. Lalu cara mencari variansinya itu dengan cara 7 ini, kolom hasil dari penjumlahan kolom F1 dibagi dengan N. Nah, kalau sudah hasilnya ketemu ini 733,057. Ini adalah hasil dari varians. Nah, terus hasil dari varians ini kemudian dipangkatkan 2 dan akan menghasilkan SD atau standar deviasi. Nah, ini hasilnya 85639. Koefisien variansi. Koefisiensi variansi rumusnya itu simpangan data dibagi rata-rata atau mean. Berarti sama dengan ini rata-ratanya udah ada di bab yang sudah diterangkan teman saya. Yang simpangan tadi yang ambil yang ini, ambil yang dari 85 ini, berarti langsung 85,63911 dibagi dengan ini mean atau rata-ratanya 85,24. Berarti hasilnya adalah 100,4. Ini dikali 100% dulu, ini juga dikali 100%, berarti sama dengan 469. Ini hasil akhirnya. Koefisiensi variasi rumusnya itu adalah X per X rata-rata. Nah, itu dikali dengan 100. Jadi ini S ini yang sudah dicari tadi, ini dikali dengan mean atau rata-ratanya ini, dan hasilnya adalah 100,469. Jadi kesimpulannya dari tugas ini atau dari data ini adalah mean yang diperoleh 85,24, median yang diperoleh 85,96, modus yang diperoleh 85,6, rata ukur yang diperoleh 89,39, kuartil 1 yang diperoleh 81,20,
kuartil 3 yang diperoleh 91,6. Desil 8 yang diperoleh adalah 92,6. Persentil 70 yang diperoleh adalah 90,03. Standar deviasi yang diperoleh adalah 8.630. Varians yang diperoleh adalah 7.334,057. Dan koefisiensi variansi yang diperoleh adalah 100,469.